Komentar terkait itu. Dia itu, polisi ini kan pejabat publik yang tidak ngerti tentang undang-undang. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 bahwa setiap pejabat publik itu dia harus bisa dikritik oleh masyarakat karena dia digaji oleh negara, baik oleh APBN maupun APBD. Itu uang siapa? Tanya Rudi Soik itu uang siapa? Uang rakyat, berarti rakyat punya hak kontrol lu dong. Lu punya cepat terjang gini-gini, masa nggak boleh masyarakat? Saya kan sebagai masyarakat, nggak boleh masyarakat kritik. Rudi Soik sudah baca itu SKB 3 Menteri itu 299, 229 dan 154 tahun 2021. Dia sudah baca belum? Dari institusi itu dia sudah baca belum? Kalau sudah baca, berarti dia tahu persis. Dia lapor saya kan undang-undang pasal 27 ayat 3. Ini sudah, mari kita bertemu di pengadilan. Pencemaran nama baik, Pak Asep. Mau penjara, ya saya tahu. Ya. Pasal 27 ayat 3 itu. Dia suruh dia baca itu SKB 3 Menteri itu. Dia melawan di Kapolri sendiri. Ya, itu kan ditantang oleh Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menteri Kominfo. Ya. Berarti Rudi itu melawan dia punya kebijakan Kapolri. Saya melawan atau Rudi Soik yang melawan? Dia yang melawan. Karena dia tidak tahu tuh SKB. Penyidik Polda tahu. Saya sudah WA kasih mereka, baca ini. Itu dia punya juklisnya. Dasar implementasi penerapan undang-undang ITE. Dia tidak tahu ada SKB. Kalau dia tidak pernah upload, dia tidak pernah baca-baca pengetahuan hukum yang terbaru, bagaimana dia mengerti? Saya mengerti itu. Suruh dia lapor sudah. Jangan di Polda sini. Suruh dia lapor sama Bariskin di Mabes Polri sana. Rudi Soik, kalau lapor saya di Bariskin. Kan di Polda sini semua saya teman. Saya tidak kesombong, tapi semua saya kenal. Berarti Pak Jeff tidak takut dengan laporan ini, Pak Jeff ya? Lapor sampai ke Mabes Polri sana. Saya tidak takut. Itu saya emosi. Kenapa? Buset. Saya ini berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran masyarakat. Karena ini kasus penikasi ini patut diduga dia ada terlibat. Patut diduga loh. Walaupun nanti akan dibuktikan. Nanti dia diperiksa oleh divisi Propam, pasti akan ketahuan bagaimana hubungannya dengan SM. SM pasti akan jadi saksi. Saya sudah kasih tahu Bong Sire, kita dua lapor. Bong Sire lapor dia, saya juga lapor dia. Berarti Pak Jeff sudah melapor dia juga ya? Nanti saya lapor dia kalau saya dapat surat panggilan. Kan saya belum dapat surat panggilan. Oh, belum. Saya dapat surat panggilan, berdasarkan surat panggilan saya akan lapor dia. Dan tembusan saya ini sampai ke Listio sana. Dia kira saya mau tembusannya lapor dianya di Polda sini. Tidak, saya lapor dia sampai Jakarta sana. Sampai Komnas HAM sana. Saya TJ sudah siap. Kita punya hak keberatan atas laporan kan. Karena patut juga dia melanggar. Ini SKB 3 Menteri. SKB ini dia Kapolri yang tanda tangan. Nah dia ngerti hukum nggak? Kalau tidak ngerti hukum makanya aja baca Alkitab. Jangan baca kitab Marx terus, Leninisme terus. Makanya jadi ideologi sesat. Karena kita negara Pancasila, bukan negara komunis. Dia kan pernah ngomong dengan saya di Polda dulu. Dia ini pengagum Marxis. Oh, saya cuma ketawa-ketawa. Tapi dalam hati, berarti lu ini ideologi sesat. Dia yang ngomong gitu kok. Itu langsung dari beliau sendiri? Sendiri dia ngomong di Polda sana kok. Waktu itu saya mau ketemu dengan si Yuri Sinaloy. Atas itu sehingga Pak Jeff berani mengatakan ya, bahwa... dia ngomong gitu. Iya. Kalau saya ngomong itu, ngapain itu ngomong? Siap. Saya ini ngomong ini berdasarkan data dan fakta. Saya tidak pernah hoax. Makanya suruh saya lapor langsung ke Listio sana. Jangan lapor ke sini, karena di sini semua teman-teman saya. Dan mereka pasti segan untuk periksa saya. Terus terang, kita coba adu. Kita mau tumbuh lagi di peradilan. Saya punya pengacara terlalu banyak kok. Saya baru dapat surat panggilan, saya langsung kasih keberatan. Tembusannya ke sana sini, Rudi Soik, siapa tahu. Jangan lu geratak, Kang Asep Jeff. Kang Asep Jeff ini lu punya mantan Diresumsus
Cyberpolda, Yudisial Law itu akui belum Kang Asep Jeff ini bukan mental ecek-ecek. Jadi itu ya, kata dia gitu. Siap. Kang Baik. Asep Jeff takut. Bukan, masalahnya saya ini merasa kok ada upaya kriminalisasi hanya untuk melindungi kaum kepentingan masyarakat Kota Kupang. Gimana kalau mereka demo-demo ke rezim sus, demo-demo lagi ke Polda, Rudi Soik berani bertanggung jawab karena masyarakat itu merasa tidak adil. Rudi Soik lu berani bertanggung jawab, di mana kau baru masyarakat demo-demo menuntut keadilan kasus penkasih, di mana lu rekayasa kasus baru lu menuduh saya lagi. Buset lu. Maaf ya. Ya. Saya hanya mau emosi karena Baik Pak Jeff, berarti itu komentar-komentar dari Pak Jeff. iya, saya Ya. tuh emosinya karena gini. Dia punya perbuatan, dia punya ulah, institusi Polda diserang oleh masyarakat. Seolah-olah semua pejabat Polda ikut terlibat dalam kasus kasus rekayasa kasus pembunuhan berencana ini. Pak Jeff, komentar ini punya bukti kuat Pak Jeff terkait Buktinya dengan kan masyarakat demo-demo itu apa? Ya. Karena rasa ketidakpuasan. Ya. Masyarakat percaya bahwa tidak mungkin tersangka tunggal. Pertama, si korban punya ilmu bela diri. Lu cekek dia 5 menit mati. Atau dia tendang lu bawah, lu tidur. Itu satu loh, logis kan? Yang kedua, segalak-galaknya singa tidak pernah mencekik atau membunuh anak itu sendiri. Apakah betul si Astri membunuh Lael atau ada orang lain? Tidak mungkin. Makanya saya ini orang yang tidak percaya bahwa kasus penikasi itu tersangka tunggal. Ingat ya, saya tidak percaya. Saya yakin ada penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan itu tapi dijadikan korban di rekayasa korban si Karbo satu ini, siapa namanya? RB ini. Nah, dia bukan pelaku pembunuh. Kita buktikan dari pengakuan-pengakuan yang aneh, janggal dan bertentangan dengan visum. Masyarakat tahu pengakuan itu kan bobot pembuktiannya kecil, tapi surat-surat yang ilmiah, saintis itu yang bobotnya besar dalam hukum. Si Roy tahu itu. Dia tidak ngerti. Hukum itu ada, dia punya bobot pembuktian. Tersangka tunggal ini artinya dia menuntut celah supaya jangan sampai ini kasus ini terbongkar secara tuntas siapa-siapa melakukan pembunuhan. Kan arahnya ke situ. Siap Pak Jeff. Patut diduga ini rekayasa kasus. Baik Pak Jeff. Jadi terakhir dari saya saja Pak Jeff. Berarti Pak Jeff bersedia ataupun berani menghadapi persoalan saat ini Pak Jeff di saya masuk di ini. ini kan takut. Baik Pak Jeff. Artinya, jangan sampai institusi Polda diserang gara-gara ini kasus. Karena ketika saya berkicau pasti masyarakat turun. Rudi Soik itu udah tahan sudah masyarakat. Jangan sampai sipir Polda dan Polda umumnya masyarakat turun karena menuntut keadilan. Rekayasa kasus kan akses bongkar, kenapa kan asal dikriminalisasi oleh si Rudi Soik? Masyarakat kan marah. Ini orang yang konsisten menulis tentang kasus Bengkasi. Kenapa dia dikriminalisasi oleh si Rudi Soik? Siapa yang tidak marah? Masyarakat kenal saya tidak pernah menipu orang. Orang boleh menipu saya tidak pernah menipu orang. Saya selalu menjunjung tinggi integritas, nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. Saya tidak pernah menipu orang. Silakan cek semua. Teman saya pejabat, pengusaha maupun rakyat jelata. Tanya mereka, apakah Kang Asep J pernah tipu mereka? Mereka tipu Kang Asep, silakan. Tapi Kang Asep itu mereka, sorry bro. Karena saya percaya hukum karma ada. Hukum tabur tua itu ada. Saya percaya itu. Kalau saya menipu orang, tetap orang menipu saya. Atau orang menipu anak-anak saya. Saya percaya itu. Baik Pak Jeff. Terima kasih waktunya malam ini Pak Jeff. Semoga kasusnya atau kasus yang sedang Kita bertempur sampai ke Mahkamah Agung sana. Ya, siap. Baik. Makasih. Selamat malam Pak Jeff. Jangan di Kupang sini, di Mahkamah Agung kita bertempur.